Voor zijn vertrek naar leek succes beantwoordt Dr. Van Rooyen vragen van journalisten. Excellent. Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het. Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Ik ben van nature... Met hetzelfde vliegtuig waarmee Dr. Van Rooyen naar de Verenigde Staten reist, vertrekken ook de 2 Belgische en de 2 Nederlandse prijswinnaars van de opstelwedstrijd welke een der New Yorkse dagbladen heeft uitgeschreven over de wereld die wij wensen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi di video pembelajaran my YouTube channel Me and My Student bersama Ibu Hamidah. Kita membahas tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 4, bekerja sama melalui diplomasi, tentang perjanjian Rumroyen. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jika tombolnya masih merah, kalau sudah putih abaikan saja. Terima kasih. Perjanjian Rumroyen. Perjuangan Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda di awal kemerdekaan ditempuh lewat berbagai upaya diplomasi. Salah satu upaya diplomasi yang dilakukan yakni 2 perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Sebelum perjanjian Rumroyen, ada perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 dan perjanjian Renville pada tahun 1948. Wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terkait dengan perjanjian Renville. Buntutnya, pada tanggal 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Belanda juga menangkap dan menahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Langkah Belanda dikecam dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. United Nations Commission for Indonesia atau UNCI membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada tanggal 17 April 1949. Delegasi Indonesia diketuai Muhammad Rum, sementara Belanda diwakili Herman van Rooyen atau Rooyen. Isi perundingan Rumroyen. Setelah melalui perundingan berlarut-larut, akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal sebagai Rumroyen Settlement atau perundingan Rumroyen. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Berikut isi perjanjian Rumroyen bagi Indonesia. 1. Memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Isi perjanjian Rumroyen untuk Belanda. 1. Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta. 2. Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. 3. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan RI. 4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya konferensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta. Dampak perjanjian Rumroyen. Untuk menindaklanjuti perjanjian Rumroyen pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijenkom for Federal Overlay atau BFO di bawah pengawasan Kridley Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan 1. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan 24 Juni 1949.
2. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949. 3. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya daerah itu. 4. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. 5. Konferensi Meja Bundar atau KMB diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. 6. Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. Setelah perjanjian itu, Soekarno dan Hatta dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Jenderal Sudirman yang sakit dan berjuang lewat gerilya selama hampir 7 bulan baru kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan pulih pada tanggal 13 Juli 1949 diadakan sidang kabinet RI yang pertama. Demikian uraian tentang perjanjian Romoyen, dilanjutkan dengan perjanjian Meja Bundar atau KMB di video berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.